Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Novi pada pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai materi iklan media elektronik. Ciri-ciri iklan media elektronik adalah: yang pertama, iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan, memiliki durasi waktu yang cukup singkat, gaya bahasanya mudah dipahami dan persuasif. Khusus untuk iklan radio, informasi produk yang disampaikan harus jelas. Iklan biasanya diiringi oleh musik pengiring untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Nah, ini ada beberapa contoh iklan layanan masyarakat, iklan makanan dan minuman. Jenis-jenis iklan media elektronik: yang pertama ada iklan radio. Hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Ini contohnya. Yang berikutnya iklan televisi, merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Nah, ini ya iklan yang dapat kalian saksikan dari televisi. Yang terakhir ada iklan internet. Iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Seperti ini ya, biasanya terhubung ke handphone atau laptop yang memiliki jaringan internet. Ciri-ciri bahasa iklan media elektronik: yang digunakan pertama adalah bahasa formal, yaitu menggunakan bahasa yang baku. Dan yang kedua ada bahasa non formal, tidak menggunakan bahasa yang baku. Isi iklan media elektronik ini mengemukakan produk yang ditawarkan, bahasa yang digunakan, serta keunggulan produk tersebut, sehingga kita dapat menyimpulkan iklan media elektronik. Adapun bentuk-bentuk iklan media cetak dibagi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Ciri-ciri iklan baris: yang pertama, isi iklan biasanya singkat untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. Disesuaikan pada tempat khusus, misalnya iklan otomotif, iklan lowongan pekerjaan, dan iklan properti. Tidak disertakan gambar, hanya berupa tulisan saja. Disertakan nomor telepon penjual dengan tujuan untuk memudahkan pembeli menghubungi jika menginginkan informasi lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh iklan baris produk motor yang dijual dengan berbagai merek. Ciri-ciri iklan kolom: yang pertama, isi iklannya berisi kata-kata dan gambar secara lengkap ya, dua-duanya ya. Yang kedua, penyampaian isi iklannya disampaikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. Yang ketiga, ukuran iklannya lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. Dan yang terakhir, pasti biayanya pun lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris. Nah, ini contohnya iklan kolom ya. Unsur-unsur iklan ini merupakan bagian-bagian dari sebuah iklan. Yang pertama ada headline atau judul iklannya, ada isi iklan, penjelasan produk, alamat, dan nomor kontak penjualnya. Ibu akan berikan contoh dari buku Bupena jilid 5D. Perhatikan contoh iklan berikut beserta unsur-unsurnya ya. Yang pertama di sini ada headline atau judul iklan, disajikan dalam ukuran tulisan yang paling besar jika dibandingkan dengan ukuran teks lainnya dalam iklan. Di sini headline-nya adalah buku literasi terbaik untuk guru. Yang berikutnya ada isi iklan, disajikan dalam bentuk gambar produk, yaitu produknya berupa buku-buku. Yang terakhir ada sumber iklan, memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai suatu produk ini. Nah, di sini ada link Facebook serta Twitter dan media sosial lainnya. Dan kalimat yang digunakannya pun persuasif ya, artinya mempengaruhi pembaca untuk membelinya. Di sini buku literasi terbaik untuk guru. Jadi diharapkan yang membaca iklan ini membeli buku-buku tersebut. Kriteria bahasa iklan: yang pertama harus menggugah, artinya iklan dibuat dengan mencermati kebutuhan pembaca sehingga dapat memberikan solusi.
Informatif artinya kata-kata yang digunakan harus jelas dan tidak keluar dari fokus kebutuhan pembaca. Iklan juga harus menggunakan bahasa yang menarik. Artinya rangkaian kalimat pada iklan harus membuat pembaca tertarik dengan produk yang diiklankan. Kalimat pada iklan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan seperti keunggulan, potongan harga, atau promosi dari produk yang ditawarkan. Baik anak-anak, inilah jenis-jenis iklan. Ada iklan penawaran, bertujuan untuk menawarkan suatu produk, misalnya iklan sabun gigi, pasta gigi, sabun mandi, atau pasta gigi, dan makanan. Iklan permintaan bertujuan untuk meminta masyarakat agar bergabung dengan lembaga atau perusahaan yang ada dalam iklan, misalnya iklan lowongan pekerjaan. Iklan pemberitahuan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca terkait tentang pemberitahuan atau pengumuman, misalnya iklan ucapan selamat atau duka cita. Iklan layanan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya bahaya narkoba atau pentingnya imunisasi. Yang terakhir adalah iklan undangan, bertujuan untuk mengundang pembaca untuk menghadiri acara-acara tertentu di dalam iklan, misalnya iklan pameran pendidikan, seminar, atau pelatihan-pelatihan. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah sebagai berikut. Silakan kalian lihat di buku Bupena jilid 5D halaman 157. Di sana kalian akan mencermati iklan mengenai Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 5-nya saja ya, yaitu tentang isi iklannya, jenis iklan, bahasa yang digunakan, kalimat yang menarik, dan kalian tandai ciri-ciri iklan yang terdapat pada iklan tersebut ya. Oke anak-anak, terima kasih. Jika sudah tugasnya selesai, silahkan foto dan kirimkan ke Google Classroom Bu Novi ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.